podcast Eksplorasi Ilmu bersama saya, Yuliana, dan juga Syafina yang menjadi host di podcast hari ini. Jadi, di hari ini itu kita akan membahas suatu topik konflik sosial yang banyak diperbincangkan terutama di kota Surabaya, yaitu kesenjangan ekonomi keluarga dan kualitas pendidikan pada anak. Jadi, konflik sosial ini masih berhubungan dengan teori persepsi dari Karl Marx. Benar banget sih. Sebelumnya, perkenalkan dua narasumber kita hari ini, yaitu ada Kak Ratih dan juga Kak Rahma. Jadi mereka ini adalah seorang advokat kesetaraan. Selamat datang, Kak. Terima kasih telah mengundang kami ke podcast kali ini. Bagaimana kabar dari Kak Rahma dan juga Kak Ratih hari ini? Ya, alhamdulillah sehat sih, walaupun gerimis sedikit ya. Oke, langsung saja kita mulai dari Kak Ratih. Boleh dijelaskan apa yang Anda tahu terkait kualitas pendidikan pada anak ini, mungkin dari persepsi teori Karl Marx? Dari pandangan Karl Marx sendiri, menyoroti bahwa sistem kapitalis cenderung mempertahankan sistem ketidaksetaraan, sama termasuk di dalam pendidikan ini tersebut. Untuk ekonomi kelas rendah, memiliki akses yang sangat terbatas untuk mengungguli pendidikan ekonomi elit. Sedangkan untuk golongan elit memiliki golongan yang lebih tinggi untuk pendidikan, sehingga hal tersebut menjadikan kesenjangan sosial dan ekonomi. Lalu, untuk Kak Rahma, bagaimana sih pandangan masyarakat terhadap sekolah favorit selama ini? Masyarakat itu melihat sekolah favorit sebagai tempat adu gengsi, melihat orang di dalamnya itu dari segi status dan kelas sosial. Dari yang saya tahu, sekolah favorit ini berusaha dilakukan pemerintah dengan cara zonasi. Namun menurut saya adanya sekolah favorit ini tidak bisa dihilangkan dari persepsi masyarakat. Contohnya saat SNBP, pasti prestasi sekolah akan lebih disorot daripada prestasi siswa itu sendiri. Jadi faktor sekolah favorit ini sangat berpengaruh kepada SNBP apabila siswa tersebut berasal dari sekolah favorit itu. Ya, itu benar sih, apalagi kan sekolah favorit adalah sekolah yang didambakan oleh para orang tua maupun dari siswa itu sendiri, baik dalam bidang pendidikan maupun fasilitas yang ini tuh terkadang hanya bisa diakses oleh kalangan-kalangan tertentu dari golongan ekonomi kelas atas. Iya, benar banget. Dari persepsi malah kehidupan individu atau masyarakat didasarkan pada ekonomi sebagai pengaruh utama. Nah, Kak Ratih, apa sih yang membuat sekolah favorit sangat didominasi oleh kalangan ekonomi atas yang membuat masyarakat ekonomi kalangan rendah sangat merasakan adanya strata sosial? Ada beberapa faktor yang menjadikan sekolah favorit didominasi oleh anak-anak yang memiliki kelas elit. Karena dia memiliki latar belakang yang cukup baik. Contohnya, anak dimasukkan ke dalam bimbel yang sesuai dengan keahlian akademik maupun non-akademik. Sedangkan untuk ekonomi yang kelas rendah, mereka merasa kurang mampu untuk memenuhi pengeluaran dan biaya tersebut. Lalu, apakah sekolah favorit ini dapat berlaku seperti semula? Karena kan sistem pendidikan ini juga ikut berubah karena adanya sistem zonasi dari pemerintah. Menurut saya, sebenarnya tujuan dari sistem zonasi ini baik, untuk membuka pintu bagi seseorang siapapun yang ingin merasakan duduk di bangku sekolah, dan juga pemerataan dan penghapusan labeling sekolah favorit di masyarakat. Ada atau tidaknya sekolah favorit ini perlu, karena bisa membuat siswa menjadi termotivasi untuk belajar lagi lebih. Wah, terima kasih banget sih untuk kedua narasumber kita hari ini yang sudah memberi pandangan dan juga analisis yang sangat berbeda. Semoga masalah ekonomi dan juga kualitas pendidikan di Surabaya dapat segera ditangani dengan baik. Betul sekali. Mari kita terus berdiskusi dan mencari solusi bersama-sama agar masalah ini juga dapat diatasi. Dan terima kasih juga kepada kedua narasumber kita yang telah menyempatkan hadir di sini, dan terima kasih kepada sobat yang telah menyimak dan mendengarkan video podcast kita sampai selesai. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. See you!